Sementara kalau sekarang mungkin lebih umum pakai max pooling. Kemudian di sini activation function-nya dulu masih sigmoid tangan, sementara sekarang ReLU lebih banyak digunakan karena lebih cepat. Nah, ini terkait dengan perkembangan deep learning di itu ya, vision, computer vision. Nah, kenapa deep learning di computer vision itu berkembang sangat cepat? Salah satunya yaitu karena ada ImageNet Challenge ini. Jadi ini kompetisi tahunan. Jadi setiap grup riset itu bisa berlomba-lomba untuk mengerjakan dataset yang sama, task yang sama, kemudian saling bersaing akurasinya di sini. Untuk datasetnya sendiri di sini sangat besar ya, sampai 14 jutaan gitu. Kemudian tasknya di sini yaitu image classification. Jadi ada suatu image, kemudian kita klasifikasikan dia termasuk image tentang apa. Biasanya dia hanya single object di sini ya. Nah, kemudian ada plus localization. Plus localization di sini maksudnya adalah kalau dilihat ya di gambar kucingnya itu ada bordernya, itu adalah untuk mendeteksi jadi si objek itu di area yang mana. Nah, kemudian ada object detection. Kalau object detection di sini biasanya fokus ke objek yang ada di dalam image ini dan biasanya lebih dari satu gitu ya. Contohnya seperti ini, ada apa saja objek yang ada di sini dengan boundary-nya. Nah, ini hasil dari image challenge dari tahun ke tahun gitu ya. Ini yang nomor satunya, winnernya, dimulai dari 2010, kemudian CNN pertama yang menjadi pemenang gitu ya, itu ada di tahun 2012 oleh AlexNet di sini. Ini layernya masih 8 ya kalau di sini. Arsitekturnya seperti ini, jadi ya semakin banyak nih layernya. Cuma kalau dilihat urutannya itu masih mengikuti yang LeNet sebelumnya ya, convolution, pooling, dan seterusnya. Hanya di sini ada tambahan normalization layer. Oke, mungkin di sini yang membedakan AlexNet dengan yang lain itu di sini penggunaan filternya. Jadi biasanya kita pakai filter hanya 3x3, 5x5 gitu ya. Sementara AlexNet di sini dia di convolution layer pertamanya itu fokusnya adalah mereduksi dimensi spasialnya. Dimensi spasialnya itu yaitu yang 2 dimensi depan ini. Jadi 227 kali 227 ini dimensi spasialnya, 3 ini adalah channelnya ya. Nah, kemudian digunakan filter di sini 11x11, jadi cukup besar dibandingkan yang biasa kita gunakan dengan stride-nya 4. Nah, di sini sampai bisa mereduksi sampai 55x55 yang tadinya 227. Jadi tujuan kalau di AlexNet, tujuan convolution layer pertamanya memang untuk mereduksi sampai sekecil mungkin. Kalau yang seterusnya, ada convolution layer seterusnya sih masih standar ya, jadi pakai filter 3x3, 5x5, dan seterusnya. Oke, jadi di sini AlexNet mulai, karena tadi layernya juga lebih banyak ya, jadi lebih besar memang dari LeNet dengan di sini 60 juta parameter. Nah, AlexNet inilah yang mulai menggunakan ReLU dibandingkan yang sebelumnya tangan sigmoid. Kalau yang tahun setelahnya itu masih seputar arsitekturnya masih sama seperti AlexNet, hanya dia mengimprove hyperparameternya saja, misalnya stride-nya berapa gitu ya.
Kemudian jumlah filternya berapa, di sinilah ZFnet. Baru di tahun selanjutnya di sini mulai deeper network nih. Jadi deeper network artinya layernya semakin dalam. Yang tadinya 8 ya di 2012, 2013, kemudian ini mulai 2 kali lipatnya gitu ya, 19, 22 layer. Di sini yang memenangkannya adalah GoogleNet, kemudian yang keduanya adalah VGG. Nah, kalau dilihat ya trennya di sini di VGG itu urutan layernya itu mulai menumpuk layer yang sama. Di sini kalau dilihat convolution gitu. Nah, di sini juga sudah pakai konsepnya adalah kalau VGG itu small filter deeper network, jadi filternya kecil, tapi kita pengen lebih banyak layernya. Nah, kalau yang sebelumnya di AlexNet gitu ya, mereduksi spasial dimensinya. Nah, kalau di sini dia pakai 3x3 convolution thread 1 pad 1. Artinya kan kalau masih ingat minggu lalu itu kalau kita pakai 3x3 convolution thread 1 pad 1, dimensi spasialnya tidak akan berubah ya, jadi tetap. Yang bertambah adalah depth-nya. Jadi yang bertambah hanya feature map-nya, banyaknya feature map. Nah, kalau kemudian menggunakan max pooling 2x2 thread 2, artinya dia mereduksi setengah spasial dimensinya. Ini gambarannya seperti ini. Jadi kalau dilakukan convolution, dia masih tetap nih 224 ya. Yang bertambah adalah feature map-nya. Nanti di pooling baru dia jadi setengahnya. Ini masuk lagi convolution, masih tetap ya, dimensi spasialnya 112, tapi bertambah feature map-nya, dan seterusnya. Jadi hanya mereduksi spasial dimensinya di pooling. Nah, kemudian kalau GoogleNet, konsepnya dia pakai inception di sini. Nah, kalau dilihat layernya udah semakin banyak lagi gitu ya. Cuma dia pakai blok inception di sini. Jadi kita punya satu blok inception di sini, inilah blok yang diulang. Kalau sebelumnya mungkin kita hanya convolution layernya aja yang diulang gitu ya. Convolution layer yang sama ditumpuk gitu. Nah, kalau di sini blok inception ya yang ditumpuk. Nah, idenya seperti apa sih sebenarnya? Nah, dia di sini GoogleNet ini deeper network juga, cuma dengan computational efficiency. Nah, bagaimana caranya? Nah, mungkin mulai dari inception modulnya dulu gitu ya. Kalau inception modulnya itu ide awalnya itu maunya seperti ini. Maunya seperti ini. Jadi dari previous layer kita terapkan 1x1 convolution, 3x3 convolution, 5x5 convolution, kemudian max pooling, kemudian hasilnya dikoncat gitu hasilnya, digabung. Jadi yang digabung bukan dimensi spasialnya, tapi digabung sebagai feature map-nya, yang dimensi ketiganya. Nah, ini kan biasanya kita bingung dulu mau pakai filter 1x1, 3x3, apa 5x5, tapi di sini dia mempropose pakai aja semuanya, terus nanti kita gabung gitu. Nah, ini namun ternyata ya ketika dilakukan itu compositional complexity-nya sangat besar gitu ya. Nah, makanya dipropose lah inception module dengan dimension reduction. Nah, yaitu secara sederhananya hanya dengan menambahkan satu filter di sini, convolution 1x1. Nah, kalau teman-teman masih ingat rumus yang sebelumnya gitu ya, kalau pakai convolution segini itu hasilnya berapa, mungkin nanti bisa dicek lagi. Nah, di sini kalau kita pakai 1x1 convolution, itu akan mereduksi depth-nya. Jadi mungkin bisa dilihat di sini ya ilustrasinya. Jadi awalnya dia itu 28 kali 28 kali 256. Kalau di sini feature map-nya 256 ya, dimensi spasialnya 28 kali 28.
Nah, kemudian kita terapkan convolution 1x1 itu sebanyak 64 filter. Nah, ini akan mereduksi depth-nya saja, feature map-nya. Jadi yang tadinya 256 menjadi 64. Jadi tujuannya menerapkan 1x1 convolution ini untuk mereduksi dimensi feature map-nya atau banyaknya feature map-nya. Sementara kalau dimensi spasialnya sih tetap ya, tadinya 28 tetap 28. Nah, ini diterapkan untuk setiap untuk sebelum 3x3 convolution, 5x5 convolution, dan setelah pooling. Ya. Jadi tujuannya si Inception modul ini menerapkan 1x1 convolution, yaitu untuk mereduksi dimensi feature map-nya. Nah, baru nanti tinggal ditumpuk aja sih sebenarnya kalau itu. Nah, kalau dilihat di sini pemainnya gitu ya, itu kan grup riset yang besar yang memang dia punya resource komputasi yang besar gitu seperti Google dan yang lainnya. Nah, itu artinya memang mereka nggak sembarangan mempropos arsitektur ini gitu. Pasti mereka sudah riset, mencoba berbagai alternatif arsitektur itu sampai akhirnya ditemukan yang memang ternyata paling baik. Tentunya dengan dasar penelitian sebelumnya ya. Kalau dilihat kan kita urutannya, dari LeNet itu kita bisa terinspirasi penerapan layer convolution, pooling, dan seterusnya. Nah, kemudian dari AlexNet gitu ya. Dari AlexNet masih standar ya, masih mengikuti LeNet gitu, cuma dia sudah pakai data yang besar aja. Kemudian di sini mulai penggunaan max pooling ya, max pooling dengan ReLU. Jadi itulah yang diambil dari yang AlexNet. Kemudian dari VGG di sini mulai menumpuk layer yang sama gitu, convolution layer ditumpuk, baru pooling dan seterusnya. Kemudian konsepnya dia tidak mereduksi dimensi spasialnya, jadi tetap fokus ke feature extraction-nya. Baru di GoogleNet nih mulai komputasinya nih, mengefisiensikan komputasinya tadi dengan si block inception ini. Nah, kemudian selanjutnya tambah lagi layernya. Yang tadinya 19, 22 gitu ya, di tahun setelahnya sudah langsung naik ke 100-an layer. Di sini dimenangkan oleh ResNet pada tahun 2015. Dan ResNet ini memang yang paling populer sampai saat ini juga. Mungkin kalau teman-teman datang ke seminarnya kakak tingkat sebelumnya, seminar skripsi yang mungkin mengolah data citra gitu ya, dengan deep learning itu rata-rata pakai ResNet gitu ya. Nah, ini arsitekturnya, jadi kalau dilihat di sini tumpukan-tumpukan layernya semakin banyak gitu ya. Nah, kenapa awalnya dibuat ResNet ini karena kalau misalnya modelnya sebenarnya layernya semakin banyak, itu kan semakin sulit optimasinya. Nah, kemudian dia mengusulkan pakai residual block dengan skip connection di sini. Jadi, layernya banyak, tapi kita pakai residual connection. Ini jadi dibandingkan seperti ini, dia menerapkan identity X di sini. HX-nya yaitu fx ditambah x, jadi input ditambah output sebelumnya. Nah, untuk comparison-nya di sini bisa dilihat di grafik ini ya. Bulatannya itu menunjukkan banyaknya parameter. Jadi semakin besar bulatannya, semakin banyak berarti parameter yang dia gunakan. Kemudian ini di sumbu X-nya itu banyaknya operation.
di sumbu Y-nya itu akurasinya. Kita lihat dari VGG dulu di sini. VGG itu yang paling besar lingkarannya ya, berarti yang paling banyak parameternya. Dan dia ada di sebelah kanan juga ya. Kalau di sebelah kanan berarti yang banyak juga operasinya. Nah, kalau dilihat nih akurasinya ternyata ya hanya 70-an% gitu. Jadi tidak sebanding ya dengan apa yang kita lakukan gitu. Ternyata akurasinya ya segitu juga, tapi butuh resource komputasi yang sangat besar. Nah, dibandingkan di sini AlexNet gitu ya. AlexNet kalau dilihat dari lingkarannya besar, tapi di sini jumlah operasinya ya tidak terlalu banyak, tapi masih akurasinya sangat kecil di sini ya. Nah, lalu yang paling efisien di sini GoogleNet, salah satunya. Lingkarannya kecil, operasinya kecil, terus dia ada di kiri kan. Berarti operasinya kecil, butuh resource komputasi yang kecil dibanding yang lain. Nah, di sini dengan akurasinya hampir 70%. GoogleNet ini sebenarnya pengembangannya yaitu ada Inception. Karena tadi terinspirasi dari blok Inception yang ada di GoogleNet ya. Jadi dikembangkan terus jadi Inception, ada V3, V4, dan seterusnya. Kemudian di sini kita lihat ResNet ya. ResNet juga sama, ResNet dikembangkan terus. Di sini ada 50, 101, 152 ya sampai sekarang. Nah, ResNet ini kalau secara efisiensi ya rata-rata gitu. Tergantung dari modelnya dengan akurasi yang tinggi di sini. Nah, itu model comparison-nya ya. Nah, kemudian selain tadi arsitektur dari CNN-nya, di sini saya coba kenalkan juga implementasinya. Mungkin kalau teman-teman juga sudah sering dengar gitu, kalau kita mau ngejalanin model deep learning itu harus pakai GPU loh gitu ya. Kalau nggak pakai GPU itu akan sangat lama sekali. Nah, tapi sebenarnya apa sih GPU itu gitu ya? Kalau yang suka ngerakit komputer sendiri mungkin udah sering dengar gitu ya, atau yang suka main game gitu ya, yang punya graphic card di komputernya pasti juga sudah familiar gitu. Nah, ini sebenarnya peruntukannya, kalau CPU itu memang untuk sequential task, sedangkan kalau GPU itu untuk parallel task. Jadi walaupun kalau kalian tidak bisa membandingkan apple to apple jumlah core-nya, walaupun GPU core-nya lebih banyak daripada CPU gitu, belum tentu lebih cepat. Jadi tergantung dari task-nya apa. Kalau yang sequential itu memang bagusnya di CPU, sedangkan kalau yang paralel itu untuk GPU. Nah, di sini contohnya adalah yang bagus dikerjakan di GPU, yaitu matrix multiplication, perkalian matriks. Nah, kalau perkalian matriks, kita punya dua matriks ini ya, dimensinya A kali B dengan B kali C, itu kan untuk mendapatkan yang satu poin lokasi ini, itu kan baris 1 dikalikan kolom 1, baris 1 dikali kolom 2, baris 1 dikali kolom 3, dan seterusnya ya. Kalau dilihat operasinya independen. Artinya kalau operasinya independen berarti bisa dilakukan secara paralel. Karena di deep learning banyak sekali perkalian matriks. Makanya bisa sangat cepat kalau dijalankan di GPU karena berarti paralelitasnya banyak. Nah, untuk pemrograman GPU-nya di sini hanya tinggal pakai saja ya kalau kita, karena untuk yang deep learning sudah banyak library yang tinggal kita pakai gitu ya. Biasanya kalau yang NVIDIA kita pakai CUDA, kalau yang selain itu OpenCL, cuma OpenCL lebih lambat ya, karena kalau yang CUDA tuh selalu dioptimasi gitu oleh NVIDIA. Nah, ini udah banyak API-nya yang bisa kita pakai. Jadi nggak perlu pusing lagi memikirkan programming dari sisi GPU-nya. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah
tentang model dengan datanya gitu. Nah, kalau modelnya itu ya dikerjakannya oleh GPU ya, karena tadi penghitungan wake-nya itu kan banyak yang paralel. Tapi untuk data itu kan tetap saja ya, kalau data kan tidak bisa dioperasikannya di GPU gitu. Ketika kita meload data itu tetap pakai RAM. Jadi yang datanya besar ya, kalau misalnya RAM-nya kecil, GPU-nya kemudian GPU-nya besar gitu ya, GPU-nya memadai, tapi tetap aja nanti akan lama di ngelot datanya, karena dia kan sekuensial ya. Nah, oleh karena itu sih yang perlu diperhatikan, jangan sampai ada bottleneck seperti itu. Jadi percuma aja prosesnya cepat gitu, penghitungan modelnya cepat, tapi kan ketika meload datanya lama, jadi lama di load datanya. Oke. Nah, untuk framework-nya ada banyak yang sebenarnya bisa kita pakai. Kalau yang sering digunakan itu PyTorch dengan TensorFlow. Kalau saya mungkin lebih terbiasa dengan PyTorch, mungkin nanti teman-teman juga bisa coba TensorFlow. Nah, untuk yang di sini yang saya coba perkenalkan dengan PyTorch dulu ya. Kalau di PyTorch, mungkin di sini ini yang tentang ini belum ada di videonya ya. Jadi kalau yang PyTorch di sini level abstraksinya ada 3 gitu, tensor, variabel dengan modul. Tensor itu adalah array-nya, tapi jalannya di GPU. Jadi kalau teman-teman sering pakai array di NumPy gitu, ini sama saja dengan array di NumPy. Hanya kalau yang tensor itu sebutan untuk array di PyTorch yang bisa jalan di GPU. Nah, kemudian ada variabel. Kalau variabel di PyTorch itu bukan hanya menyimpan datanya saja ya, tapi juga gradiennya. Tujuannya apa? Gradien, menyimpan gradien, karena kan kita melakukan backward. Nah, kemudian ada modul. Di sini isinya berbagai macam neural network layer yang kita tinggal pakai aja. Ini untuk tensor, contohnya adalah untuk menyimpan ini ya, X-nya input, output, kemudian wake juga bisa disimpan di situ. Oke, kemudian ini ada yang salah di sini, belum saya ganti. Jadi ini harusnya touch kuda float tensor gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk PyTorch, ketika kita merunnya di GPU itu perlu di casting tensornya biar dia jalan di GPU. Jadi ada tambahan kata-kata kuda di sini. Atau bisa juga cara lain, sebenarnya kalau saya biasanya detect otomatis gitu. Sekarang lagi jalan di CPU apa di GPU. Nanti dia bisa ditambahkan device-nya CPU atau device-nya GPU. Nah, itu gampangnya sebenarnya pakai itu. Nah, kemudian di sini variabel ya. Nah, variabel mungkin bedanya, jadi kalau sebelumnya kita pakai tensor buat nyimpen X, Y, W1, W2 ya. Nah, tapi sebenarnya kita bisa juga nyimpen di variabel. Hanya kalau di variabel itu kan perlu diingat ya, dia gradiennya disimpan. Nah, ini makanya kalau kita mau nyimpan X dengan Y dalam variabel itu berarti karena kita nggak butuh gradien untuk X dengan Y, ini kan hanya input-output ya. Berarti kita set false. Tapi untuk wake kan kita yang mau di learning ya. Di learning jadi ada forward, ada backward. Jadi dia butuh gradien, nyimpan gradien. Jadi di sini makanya kita set gradiennya true, request gradiennya. Mungkin itu bedanya antara kenapa sebelumnya misalnya pakai tensor, kemudian ini pakai variabel gitu. Jadi sebenarnya sama saja, bisa untuk menyimpan datanya. Hanya peruntukannya dia bisa di-set untuk nyimpan gradien aja. Oke, kemudian ini untuk modulnya. Jadi ada modul NN di sini. Jadi hanya tinggal dipanggil saja di sini ya.
kan kita membuat layernya secara sekuensial gitu ya. Apa dulu nih? Linear layer dulu atau axial layer, kemudian dipakai relu, kemudian linear lagi, dan seterusnya. Jadi ini urutan layernya seperti apa yang mau kita buat. Hanya tinggal dipanggil saja. Kemudian ini pada saat trainingnya ya. Pada saat trainingnya kita mau memprediksi Y, kemudian ingin menghitung loss-nya. Loss itu adalah perbandingan antara selisih ya dari perbandingan prediction dengan Y-nya. Kita maunya loss-nya semakin kecil tentunya ya. Jadi biasanya per iterasi mulai dari loss-nya besar, yang bagus itu pada saat training ya berarti kita loss-nya harus semakin kecil. Oke. Kemudian untuk optimizer-nya juga tinggal pakai aja. Di sini misalnya ada yang pakai Adam, ada yang pakai SGD gitu ya. Beda-beda tergantung preference aja sih, sama tergantung network-nya juga. Biasanya kita merujuk balik lagi merujuk ke penelitian sebelumnya. Dia pakainya apa? Oke, kemudian loader. Nah, loader ini simpelnya adalah hanya untuk meload dataset aja. Jadi harus kalau di PyTouch harus masuk ke data loader dulu biar dia bisa diiterasi pada saat di sini. Jadi bisa per batch gitu. Per batch itu maksudnya kita punya datanya 100, kita bagi per batch-batch. Biasanya kenapa kita bagi batch-batch? Karena untuk menyesuaikan dengan spek komputer kita atau spek PC yang kita pakai untuk running ini. Jadi bisa kita kecilkan nih batch-nya biar dia bisa jalan. Oke, itu untuk data loader. Jadi dia dengan pakai data loader bisa pakai mini batch di sini. Oke, nah kemudian yang arsitektur sebelumnya yang sudah dikenalkan itu ya, yang memang layernya banyak, butuh komputasi yang besar, sudah bisa kita langsung pakai dengan dipanggil model yang sudah di training tadi, yang sudah langsung bisa kita pakai untuk prediksi. Nah ini ada di Touch Vision, tinggal dipanggil saja dia model apa, apakah AlexNet, PJJ, ResNet, dan seterusnya. Jadi tidak perlu training ulang kalau hanya mau pakai untuk prediksi saja misalnya. Tapi tentunya kalau sekarang belum saya ajarkan gitu ya. Jadi ada yang namanya transfer learning. Nanti di pertemuan selanjutnya, itu kalau di transfer learning itu maksudnya ini kan kita punya model yang sudah di training di data yang besar gitu ya. Atau sebutannya pre-train model. Nah, itu kita mau sesuaikan dengan dataset kita yang lebih kecil. Itu kan biasanya mungkin domainnya beda gitu ya. Domainnya sedikit beda. Nah, itu bisa kita sesuaikan dengan cara men-training ulang si model yang besar itu, tapi pakai data kita. Istilahnya bukan training, tapi fine-tuning. Nah, fine-tuning, jadi kita fine-tuning si pre-train model ini, nanti akhirnya jadi model yang baru ya, model yang baru yang udah disesuaikan dengan dataset kita. Itulah yang dipakai untuk prediksi. Itu namanya transfer learning. Nah, untuk implementasinya di sini bisa dilihat di tutorialnya PyTouch ya, ada yang pakai dataset CIFAR, datasetnya nggak terlalu besar. Ini hanya 10 image gitu ya untuk yang CIFAR 10. Nanti silakan bisa dilihat implementasinya di link ini. Nah, kalau dilihat cara membuat arsitekturnya di sini simple aja sebenarnya ya. Jadi tinggal lihat di forward ini urutan layernya seperti apa bisa dilihat. Ini berarti convolution dulu, kemudian relu ya, baru pooling.
kemudian dilanjutkan convolution lagi, ReLU, baru pooling lagi. Poolingnya pooling apa atau convolutionnya apa, ini merujuk ke sini nih. Dia pakai max pooling berarti di sini ya. Kemudian setelah itu di flatten, baru masuk ke FC layer ya. FC layer, kemudian activation-nya ReLU, terus FC layer lagi, activation-nya ReLU, baru ke FC layer terakhir. Jadi dengan framework ini bisa memudahkan teman-teman untuk melakukan pengembangan model deep learning-nya. Ingin berapa layer, ingin layernya urutannya seperti apa, gitu. Jadi lebih mudah, tinggal dipanggil aja. Oke, mungkin yang perlu diperhatikan dimensinya di sini. Dimensinya harus benar ya. Oke, mungkin seperti itu untuk materi hari ini. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi mungkin enaknya kalau sekarang teman-teman nggak perlu memikirkan membuat arsitektur baru dengan layer yang banyak gitu ya. Karena ya secara komputasi butuh resource yang besar. Kemudian butuh untuk mentraining yang layernya banyak, itu berarti butuh dataset yang besar juga untuk melatihnya. Alternatifnya adalah menggunakan pre-trained model tadi, yang beberapa arsitektur yang sudah diperkenalkan, kita bisa pilih gitu ya, misalnya kita pilih aja yang terbaik, yang cocok dengan dataset kita, ya itu juga penting ya, harus yang cocok dengan dataset kita. Nah, kemudian tinggal di fine tuning saja, di transfer learning. Itu jauh lebih mudah, jauh lebih menggunakan resource yang lebih kecil tentunya. Kalau mau menyaingi yang pemain-pemain besar ya, itu kan udah mainannya Google, Facebook, dan seterusnya ya. Resource komputasinya juga yang mereka punya sangat besar. Atau kalau kita punya datasetnya kecil, dataset kecil mungkin dataset cukup untuk deep learning ya. Kalau dataset kecil kayaknya nggak mungkin pakai deep learningnya, karena nanti nge-trainingnya susah juga. Apa yang mau di-training gitu ya, weight-nya gimana nge-training weight-nya kalau datasetnya kecil. Jadi minimal cukup untuk deep learning, itu kita bisa sebenarnya nggak perlu layer yang banyak-banyak, justru kita harus pintar-pintar memilih seberapa banyak layer yang cukup untuk dataset ini misalnya. Oke, sambil menunggu mungkin saya share responsinya untuk hari ini. Jadi yang pertama tentang task tadi untuk image ya, tadi sudah diperkenalkan apa itu image classification, single object localization, dan object detection. Jadi tinggal dijelaskan saja apa itu maksudnya. Kemudian tadi juga ada perbandingan akurasi beberapa arsitektur CNN ya, silakan diinterpretasikan berdasarkan tadi grafik yang ada.
Kalau sekarang itu pakai baju bebas setiap hari apa? Pakai selain PDA? Ya. Hari Rabu aja berarti ya? Tapi kalau sekarang mah nggak begitu ngaruh ya. Nggak ke kampus juga. Semoga habis Lebaran mungkin rencananya mau dimulai hybrid kalau jadi. Tapi ini tingkat 3 kan, tingkat 3 kemarin juga udah masuk harusnya ya. Udah ke kampus. Kalau yang PKL-nya mungkin di grup riset yang tentang ini ada kali ya, kalau nggak salah. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah biasa pakai CNN. Oke, gimana? Ada yang kira-kira perlu didiskusikan lagi? Semoga bisa jadi dasar teman-teman mungkin nanti untuk memilih topik skripsi ya, barangkali ada yang tertarik, minimal sudah punya dasarnya. Kalau CNN memang banyak digunakan untuk image, jadi kalau terkait mungkin pekerjaan yang ada di BPS, itu bisa tentang dari citra satelit gitu ya, dan seterusnya. Atau beberapa waktu yang lalu juga sepertinya ada yang ngambil topik hasil scanning itu ya, hasil scanning kuesioner, itu biasanya kan ada digitnya juga. Nah itu untuk mendeteksi digitnya itu juga bisa pakai CNN. Atau tulisan tangan gitu ya. Kan kita di kuesionernya masih banyak pakai tulisan tangan untuk yang pertanyaan terbuka. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga nggak bingung. Atau kalau bingung, semoga jadi penasaran. Jadi penasaran dan coba baca-baca lagi. Oke. Masih ada kuliah ya besok-besok ya? Udah nggak ada, Bu. Oh, udah nggak ada? Oh, alhamdulillah. Berarti semuanya sepakat gitu. Semuanya sepakat mau meliburkan diri besok-besok. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Mungkin saya mohon maaf kalau misalnya selama ini ada salah-salah kata ya, atau salah perbuatan, jadi mohon dimaafkan. Selamat menyambut Idul Fitri
di rumah masing-masing sepertinya ya, karena ini sedang di rumah masing-masing ya. Atau yang mau mudik juga silakan, karena sudah dibolehkan. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Jangan lupa di-upload ya.